Sekarang kita lanjut topik selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, Dek. Mungkin bisa dilanjutkan lebih dahulu, dokter. Oke, ya. Kita sekarang akhirnya masuk ke membuat laporan atau menyiapkan publikasi ya. Jadi membuat laporan itu dalam melakukan penelitian, melaporkan hasil adalah tahapan yang juga penting ya. Karena kan kalau kalian mau meneliti ya kalau nggak dilaporin buat apa ya? Harus ada laporannya ya. Prinsip paling penting itu juga adalah bahwa pelaporan dari sebuah penelitian itu tidak selalu harus signifikan statistiknya ya. Tadi kalian sudah belajar statistik kita barusan ya. Ketika nilai P-nya di bawah 0,5, di atas 0,05 seperti itu misalnya ya. Terus kalian mikir, aduh dok, penelitian saya P-nya itu nggak signifikan. Gimana ya, nggak usah dilaporin. Ya bukan itu prinsipnya ya. Karena apa? Karena penelitian itu tidak mencari signifikan dan tidak signifikan. Toh hasil yang tidak signifikan itu pun adalah hasil ya. Ingat ya, ya memang kebetulan mungkin tidak ada hubungannya deh. Ya kenapa kamu paksa ada hubungannya ya? Memang nggak ada perbedaannya. Kenapa kamu harus paksa ada perbedaannya? Kan itu. Ya jadi harus dipastikan bahwa laporan penelitian itu tidak selalu melulu dia signifikan atau tidak signifikan ya. Nah, jadi laporan penelitian kita berfokus pada interpretasi dari hasil uji penelitian kita yang akan dilaporkan semua komponen yang telah dilakukan di dalam analisis dan biasanya itu ditulis dalam bab 5 atau bab 5 ya hasil dan penelitian mungkin ya kalau di kalian dan dimasukkan itu mungkin diskusinya di bab ke-6 ya. Oke. Nah, bagaimana menyajikan hasil penelitian untuk publikasi? Jadi, hasil penelitian untuk penyajian di publikasi itu ada panduannya deh. Jadi nggak asal tulis-tulis tok ya. Jadi ada panduannya. Tiap penelitian ya dia memiliki panduan masing-masing. Nah, contohnya, jadi kalau dia penelitiannya adalah randomized trials, maka panduan yang digunakan adalah consort namanya ya. Kalau penelitiannya adalah observational study, panduan yang digunakan adalah STROBE ya. Kalau penelitiannya adalah systematic review, penggunanya adalah Prisma. Studi protokol itu adalah SPIRIT. Kalau diagnostik tadi namanya START. Kalau misalnya case report namanya CARE dan macam-macam ya. Jadi yang lazim kita gunakan di kedokteran itu ada yang ini randomized clinical trial, ada yang observational study, ada yang systematic review, ada yang diagnostik atau prognostic study ataupun START dan yang case report ya. Itu yang biasanya kita gunakan ya. Nah, sekarang saya tanya dulu sama kalian. Contoh penelitian yang randomized trials itu yang mana, Dek? Ayo. Kan sama Dokter Citra kan sudah ya. Yang mana, Dek, yang randomized trials? Yang mana contohnya? Ayo, randomized clinical trials. Izin dokter, untuk Hmm. contoh RCP itu bisa pada pengujian obat dokter. Nah, itu pengujian-pengujian obat yang terkontrol ada dua kelompok orangnya, terus diacak misalnya itu contoh randomized trials ya. Yang observational study berarti kalau kalian mau menulis yang randomized trials pakai ini deh konsort ya. Jadi pakai konsort dia untuk panduannya ya. Jadi nggak boleh asal-asal. Observational study contohnya, ayo siapa lagi deh? Nggak usah pakai kata izin-izin langsung buka mic aja ya. Saya bukan atasan kalian ya. Jadi langsung aja, dok, ini contohnya observational study. Yang mana, dek? Nah, izin dokter, kalau untuk Hmm. observational study, mungkin judulnya bisa eh, hubungan eh, hubungan frekuensi migrain dengan hipertensi dokter. Nah, bisa ya. Jadi observational study itu
tujuannya hanya mengobservasi itu kan, mengobservasi. Bisa observasinya maju ke depan, bisa maju ke bisa mundur ke belakang atau observasi dilakukan saat ini. Itulah yang kita kenal kalau observasi tadi itu ada yang cross sectional, cohort ya ataupun case control. Itu observation study ya. Oke, jadi kalau kalian nanti menulisnya observational study, pakai yang panduannya STROP ya. Kalau systematic review ataupun meta analisis, yaitu bisa pakai Prisma ya. Nah, kita mulai dari introduction dulu, tips and trick menulis ya. Tips dan trik menulis itu adalah kita mulai dari introduction ya. Selalu mulai dari pernyataan yang maknanya luas, lalu perlahan-lahan diarahkan ke makna yang lebih sempit dan sangat penting mengusung kalimat yang tepat untuk mengangkat permasalahan penelitian ini dari general hingga spesifik. Itu introduction. Jadi introduction itu nggak boleh banyak-banyak deh, hanya mungkin 4-5 paragraf ya, introduction atau pendahuluan biasanya kalian bilangnya ya. Jadi nggak perlu sampai berhalaman-halaman ya, hanya 4-5 paragraf. Di mana di sini poinnya itu pertama sekali kalian mulai dulu dari topik yang paling general, pembahasan yang paling bukan pembahasan, isu yang paling general dulu dimulainya ya. Setelah itu baru nanti mengkerucut. Misalnya tadi kayak teman mengatakan misalnya saya mau melakukan penelitian frekuensi migrain terhadap kejadian hipertensi gitu ya Dek ya tadi ya. Nah, jadi di introduction-nya itu mulai dulu paragraf pertamanya itu terkait tentang migrain. Misalnya, migrain itu prevalensinya berapa banyak? Ya, dan migrain ini tuh ciri khasnya bagaimana? Ya, nah itu dia. Oke, di paragraf kedua disampaikan mungkin sedikit gitu ya. Migrain ini itu penyebabnya kurang lebih apa saja? Ya, migrain ini kurang lebih apa saja? Dan migrain ini biasanya itu dampaknya apa saja? Gitu. Ternyata orang karena mungkin sakit kepala ya kan, emosian terus kerjanya lama-lama hipertensi gitu kan. Itu mungkin ya teorinya gitu. Nah, itu disampaikan ya gitu di bab kedua apa namanya itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga dilaporkan ya. Nah, berdasarkan penelitian memang ternyata sebelumnya itu dikatakan bahwa migrain itu memiliki hubungan terhadap kejadian hipertensi ya. Nah, disampaikanlah rata-rata bla 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 penelitian siapa dan ini segala macam yang mendukung gitu ya dan berapa faktor-faktor mungkin. Dan nah, paragraf keempat ditutuplah dia dengan pernyataan bahwa penelitian ini ingin membuktikan atau ingin mencari tahu seberapa seringkah terjadinya frekuensi migrain terhadap kejadian hipertensi. Nah, gitu. Jadi kan cuma 4 itu aja nih, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi mulai dulu tadi dengan pernyataan migrain itu apa, lalu mungkin juga jelaskan sedikit tentang hipertensi itu apa, lalu jelaskan tadi dengan bagaimana migrain bisa terjadi, lalu komplikasinya bagaimana, baru jelaskan di paragraf ketiga bagaimana korelasi antara migrain dengan hipertensi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan keempat itu, kira-kira kalian mau mencapai apa di dalam penelitian ini. Jadi arahkan semua literatur yang ada itu untuk mengangkat hipotesis yang diajukan. Jadi jangan tulis yang macam-macam di dalam pendahuluan deh. Ya cukup-cukup aja mulai dari migrain, pendahuluannya tadi yang paling umum sampai tadi migrain dengan hipertensi itu bagaimana gitu. Jadi gak usah ngalur ngidul sampai kemana-mana. Tuliskan hanya sekitar ya 4 sampai 5 maksimal 5 paragraf saja ya. Nah, jadi jangan terlalu berlebihan. Itu untuk yang pendahuluan ya. Oke. Nah, metode, kalau untuk metode penelitian, tentu yang kita tulis itu ya semua tadi yang sudah kita bahas dalam 2 hari ini, itulah metode ya. Mulai dari populasi itu apa, sampelnya bagaimana, jenis pemilihan populasi dan sampel perhitungannya bagaimana, lalu uji statistiknya apa, itu semua dituliskan di dalam metode penelitian ya. Nah, sedangkan result ataupun hasil itu, nah prinsipnya yang paling penting di dalam result atau hasil, berarti dari hasil uji-uji tadi itu, di uji statistik itu tadi. Maka yang ditampilkan adalah tabel atau gambar yang representatif. Ingat, jadi hanya menampilkan gambar atau tabel yang representatif ya. Jadi nggak usah banyak-banyak tabelnya deh. Mana yang sesuai dengan pertanyaan penelitianmu tadi aja, yang sesuai dengan hipotesismu saja yang ditampilkan. Kira-kira yang mendukung hipotesismu yang mana itu yang ditampilkan, tidak semua ya. Gunakan notasi atau simbol yang tepat dalam penyajian tabel atau gambar ya. Lalu tuliskan keterangan singkat atau hasil statistik dengan jelas di keterangan tabel atau gambar. Nah, di sini tuliskan juga interpretasi dari tabel atau gambar di dalam teks. Hindari mengulang informasi di dalam tabel atau gambar. Fokus pada interpretasi dari hasil, utamakan hasil yang signifikan dan variabel utama dari penelitian. Ya, jadi tentu mana hipotesismu itu yang ditampilkan pertama deh ya di dalam resultnya. Jangan ngalur ngidul kemana-mana ya. Pastikan tujuan atau pertanyaan dalam penelitian sudah terjawab dan tertulis di dalam result. Ini penting ya. Kamu pertanyaannya apa, jawabnya apa gitu. Jadi nggak boleh ya. Kamu nanyanya tadi, apakah ada hubungan frekuensi migrain dengan kejadian hipertensi? Nah, itu kan yang
kamu mau jawab. Nah, yang berarti yang kamu laporkan itu terutama adalah hal itu. Tapi semisal di dalam penelitianmu ternyata ada hasil yang lain yang juga signifikan, boleh nggak dok dilaporkan? Ya boleh, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya tadi adalah si migrain tersebut dengan hipertensi. Itu dulu dilaporkan. Kalau semisal kamu melaporkan data tambahan lainnya, boleh, boleh. Nanti setelah akhirnya si frekuensi migrain dan hipertensi tersebut dilaporkan. Oke, nah lanjut kita ke diskusi ya. Diskusi, nah ini jangan mengulang hasil tapi hasil yang signifikan atau yang penting ya. Jadi eh, yang diulang di sini di dalam diskusi itu yang disampaikan itu bukan hasil lagi, tetapi resumenya apa ya, poin utama dari hasil kamu itu apa, itu yang mau disampaikan di dalam discussion ya. Jadi untuk mempermudah pembahasan, hasil yang didapatkan langsung di counter dengan hasil penelitian sebelumnya, baik yang mendukung atau tidak mendukung beserta alasan-alasannya. Sebaiknya penulisan diskusi akan lebih baik jika lebih terurut sesuai dengan hasil-hasil yang signifikan atau sesuai dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. Harus menyampaikan kelemahan, keterbatasan dari penelitian dan solusi ke depan seperti apa. Tuliskan generalisasi hasil yang didapatkan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan menarik, dan pastikan pertanyaan penelitian sudah didiskusikan dengan jelas ya. Jadi kalau misalnya tadi hasil temuan penelitianmu tadi frekuensinya itu frekuensi antara migrain dengan hipertensi itu ternyata signifikan gitu ya. Maka itu hasil penelitianmu. Di diskusi kamu sampaikan penelitian ini melaporkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian frekuensi migrain terhadap frekuensi migrain terhadap kejadian hipertensi ya. Nah, dengan nilai P misalnya tadi berapa sekian 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 gitu ya. Nah, hasil ini sejalan dengan temuan yang telah dilaporkan oleh si bla 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 dalam penelitiannya di tahun sekian bla sekian sekian ya, yang melaporkan bla 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 bla. Nah, hal ini juga sejalan dengan pernyataan oleh si ini yang mengatakan bahwa migran yang sering terjadi menyebabkan terjadinya peningkatan simpatik, ya misalnya seperti itu ya, peningkatan simpatik tone sehingga memicu terjadinya peningkatan tekanan darah, bla 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 dan segala macam. Nah, jadi seperti itu dia di diskusi ya. Polanya harus diikuti seperti itu. Jadi tiap laporan yang kita dapatkan itu kita langsung counter aja dia Dek, dengan temuan yang sejalan dengan penelitian kita di penelitian-penelitian sebelumnya ataupun penelitian yang lain ya. Nah, itu dia, oke. Itu tahapannya. Jadi introduction dulu, metode, result dan juga diskusi ya. Nah, sekarang setiapnya itu berarti kita akan publikasikan. Jadi publikasi itu bisa dia adalah review ya. Review ini bisa macam-macam, ada yang naratif review atau traditional literature review atau systematic review dengan tanpa meta analisis atau bisa dengan scoping review ya. Nah, atau bisa dengan original artikel ya. Original artikel itu atau research artikel kita sering sampaikan, atau nama lainnya kita sebut juga sebagai brief report ya. Brief report itu bedanya apa dok? Brief report itu kalau data yang kita gunakan itu sangat singkat atau sedikit, jadi dilaporkannya simple aja, itu namanya brief report ya. Atau bisa juga kalian melaporkan namanya case report ataupun case series ya, atau hanya data satu laporan kasus saja ya, tergantung. Oke. Nah, jadi itu tentu didasarkan pada evidence base ini ya, yang dimana menurut evidence base itu yang paling tinggi puncaknya itu yang ini ya, yang systematic review ini ya, itu yang dikatakan memiliki evidence base paling tinggi ya. Oke, nah bagi kalian yang mau melakukan laporan kasus yang case report ya, ya bisa juga ya kita coba bahas sedikit tentang yang case report. Bentar ya. Oke, jadi kita mulai dari yang contoh menulis yang case report ya. Nah,
Apa sih kunci suksesnya kita bisa menulis dengan bagus untuk case report? Karena tidak semua case report itu bisa diterima untuk publikasi ya, Dek ya. Jadi untuk kunci suksesnya itu pertama adalah keunikan kasus yang disajikan. Apakah kasus yang kalian sajikan itu unik atau tidak? Nah, apa kasus itu kasus yang jarangkah mungkin atau yang berbedalah dari kasus ini dibandingkan kasus-kasus yang selama ini ya. Contohnya misalnya kebanyakan case report itu bisa seperti rare disease ya atau kelainan genetik, kongenital ataupun apa namanya kasus-kasus cancer atau mungkin sebenarnya kasusnya biasa saja tetapi pendekatannya yang biasa dan ternyata memiliki respon yang bagus. Itu juga boleh dilaporkan sebagai case report ya. Atau mungkin keunikan kasus terletak pada pendekatan diagnostik yang berbeda atau temuan baru pada etiologinya. Nah, itu juga bisa dilaporkan sebagai case report. Jika mungkin bukan presentasi kasus yang berbeda atau unik, apakah prosedur yang dilakukan pada kasus ini berbeda, terutama pada kasus-kasus yang pendekatannya bedah. Nah, itu bisa dilakukan juga untuk case report ya. Penyajiannya harus on point dan memberikan bahasan yang komprehensif dan pertimbangkan mungkin untuk mengkombinasikan case report kalian itu dengan systematic review ataupun scoping review atau scoping review case report. Nah, contohnya ini panduannya. Jadi untuk panduan penulisan case report itu kita mengacu pada yang namanya CARE guidelines ya atau consensus based clinical case reporting guideline development ya. Jadi ini panduannya untuk kalian bisa melaporkan case report dengan baik. Namanya CARE guideline. Ya, judulnya itu ya harus sesuai dengan title. Misalnya di sini ada title atau judul itu di mana harus muncul dalam judul bersamaan. Contohnya seperti ini ya. Usahakan judulnya presisi, efektif dan eye opening. Contohnya misalnya novel mini invasive surgical technique for treating fit metacarpal neck fracture misalnya ya. Nah, ini dia katanya mini invasive surgical untuk mengobati metakarpal kelima ya yang mengalami fraktur, sebuah case report. Nah, ini judul yang bisa kita buat di dalam penulisan case report ya. Oke. Lalu ada keyword atau abstrak, di mana pada keyword atau abstrak ini elemen kunci dari laporan kasus harus dijadikan keywords. Ya, ini mempermudah pencarian laporan kita nanti ketika di website, sehingga orang akan lebih mudah untuk mencari referensi ya terhadap case report yang kita gunakan. Nah, abstrak itu menyesuaikan dengan struktur jurnal yang akan dituju, namun umumnya adalah ada introduction, case report, dan conclusion. Ya, di introduction itu seperti tadi, seperti saya sampaikan, apa saja sih yang mau disajikan di dalam kasus ini ya. Jadi tidak boleh banyak, hanya 4 atau 5 paragraf saja. Lalu nanti ada case presentation-nya bagaimana, gejala utama, temuan klinis, diagnosis, intervensi yang dilakukan, termasuk pemeriksaan expert yang dilakukan, dan luaran yang diharapkan itu seperti apa. Lalu nanti endingnya adalah conclusion ya, kesimpulan dan take home message yang diharapkan itu seperti apa. Contohnya gini, ini dia ya. Jadi strukturnya seperti ini, pasiennya, final diagnosisnya apa, simptomnya apa, clinical prosedurnya bagaimana, specialty-nya apa, tadi yang kasus tadi loh ya, objektifnya apa. Nah, objektifnya ternyata ini unusual setting of medical care. Lalu dijelaskan dengan detail, background-nya bagaimana, case report, conclusion-nya sampai nanti keyword yang disusun itu seperti apa. Oke, ini tadi introduction-nya. Pendahuluan yang jelas dengan membuat summary dari studi ini mengacu pada referensi sebelumnya. Lalu urgensinya apa kira-kira? Apa sih yang mau kalian sampaikan dengan case report ini? Apa yang baru ya dan segala macamnya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Yang saya sudah highlight ini, inilah dia contohnya. Jadi dimulai dulu metacarpal fracture alone itu terhitung sebanyak 40% ya dari seluruh fraktur pada tangan ya gitu. Nah, biasanya terjadi pada orang yang muda, pada orang yang sehat ya, dan bisa merujung kepada kesulitan bekerja. Nah, jadi ini kan umum nih, bahasanya umum ya. Oke, lalu di sini dijelaskan apa sih masalahnya metacarpal neck fracture with serious rotation or shortening cannot be effectively controlled through enterial non-operative means. Nah ini di sini dia udah mulai masuk deh, udah mulai masuk dia apa tujuan penulisan case report ini. Dia bilang kalau metacarpal fracture ini tidak bisa operasinya itu hanya dengan cara konservatif gitu ya. Alasannya apa? Ini dia dibilangnya satu ya. First, fracture reduction should be achieved by the just maneuver as recently proposed, bla segala macam. Sampai di sini adalah all this technique can however lead to complication and drawback. Nah, dibilangnya banyak sekali teknik-teknik yang digunakan untuk operasi, tetapi teknik-teknik tersebut itu akan menyebabkan komplikasi dan
menyebabkan adanya keterbatasan di masa depan. Nah, oleh sebab itu dinawarkan kami melakukan yang namanya penanganan pada fraktur metakarpal dengan teknik ini. Ya, ya, inilah yang mau ditawarkannya di case report ini deh. Jadi nggak banyak, hanya beberapa paragraf saja. Dia langsung on point. Poinnya itu apa saja di dalam background ataupun introduction-nya. Ya, lalu case presentationnya tadi apa ya, dituliskan seperti biasa information demografinya, gejala utamanya, riwayat medis keluarga dan psikososialnya, diet dan segala macam kalau berhubungan. Pokoknya intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tersebut sebaiknya ditampilkan. Kalau kebanyakan kan kasus-kasus ini bisa saja dia adalah yang rare disease atau penyakit-penyakit kongenital. Nah, karena ini penyakit kongenital di ataupun rare disease, maka sering sekali ibaratnya kita harus menyajikan yang namanya pedigree ataupun pohon keluarga. Tujuannya adalah untuk memberikan interpretasi bahwa kasus tersebut itu mungkin ada hubungannya atau erat kaitannya dengan penyakit yang terdapat di tengah-tengah keluarga. Jadi ini dia harus dipakai yang namanya pedigree ya. Nah, di sini case presentation itu gunakan temuan klinis yang ditemukan pada pasiennya. Lalu perhatikan bisa dituliskan juga timelinenya. Kalau ternyata ini pasiennya itu pasien penyakit kronis ya, Dek ya. Jadi jelaskan timelinenya dengan bagus, alur ceritanya dengan bagus. Kalau perlu dibuat grafiknya, baru sampai at the end-nya pasien itu seperti apa. Nah, itu dibuat ya. Nah, diagnosisnya apa saja yang digunakan juga boleh disampaikan, metodenya bagaimana, bahkan kesulitan dalam diagnosisnya harus disampaikan, diagnosis yang mungkin itu bagaimana, lalu karakteristik prognosisnya seperti apa, staging kalau ada, semua dilaporkan. Oke. Nah, terus habis itu terapi yang dimanfaatkan apa? Nah, dilaporkan dengan detail. Tipenya apa, intervensinya jenisnya seperti apa, lalu cara pemberi intervensinya bagaimana, dosisnya, berapa banyak, durasinya gitu. Lalu perubahan intervensinya bagaimana, serta itu follow up-nya bagaimana, hasilnya bagaimana. Kalau kalian beri terapi ini, hasilnya jadi seperti apa. Kalau diberikan terapi ini, hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, itu semua harus dilaporkan ya. Semua di dalam case report-nya ya. Tapi tentunya, Dek, ini harus diperhatikan, Dek. Kalau misalnya kadang-kadang jurnal yang meminta itu tidak boleh melebihi berapa ribu kata. Nah, oleh sebab itu harus dihemat. Nah, seperti yang saya katakan tadi itu, kalau mungkin bisa disajikan dengan gambar, dibuat timeline-nya dengan bagus, itu lebih bagus, lebih simpel, ya, lebih mudah dimengerti dan tidak memakan banyak sekali kata-kata, ya. Tapi ini contohnya deh ya, case report dibuat seperti ini, hasil-hasilnya apa saja, ada hasil radiografernya, setelah dikonfirmasi begini, apalagi follow up-nya dan segala macam nih. After 1 week after surgery, 2 months, 3 months after surgery, semua jelaskannya dengan baik di sini follow up-nya. Nah, kalau perlu disampilkan gambar-gambarnya boleh, tentunya ya, apalagi kalau misalnya prosedur operasi, gambar-gambarnya misalnya ditampilkan itu sangat bagus sekali. Misalnya kalau pasien-pasien dengan jantung, gambar EKG, gambar CT scan misalnya, gambar X-ray, nah itu semua ditampilkan. Semakin lengkap, semakin bagus, sehingga akhirnya buat orang bisa mengerti keseluruhan konsep itu seperti apa. Ini ya ditampilkan juga gambarnya ya. Ini tadi mau operasinya, ternyata minimal operasinya tekniknya seperti ini deh. Nah, ini juga ditampilkan bagaimana prosedurnya ya. Oke, nah ini contohnya. Kalau misalnya dia ada pohon keluarga, pohon keluarga itu tadi menentukan apakah penyakit tersebut sifatnya genetik atau bawaan. Nah, ya seperti ini nih, Dek, ya. Pohon keluarga. Nah, ini kalau bisa semua ditampilkan supaya apa? Supaya si pembaca itu bisa mengerti bahwa ternyata penyakit yang sedang kamu sebutkan ini sudah ada ya sifatnya carrier atau bawaan di tengah-tengah keluarganya. Jadi kalau bisa disajikan dengan menggunakan pedigree, ya. Oke. Nah, di dalam discussion, kamu menuliskan kekuatan dan limitasi dari kasus yang kamu sampaikan. Misalnya kayak tadi ya, kalau ternyata teknik operasi ini tuh simple, nggak makan waktu lama, dan bisa ternyata anestesinya itu anestesi lokal saja, nggak perlu anestesi yang sifatnya adalah yang general, misalnya seperti itu ya. Jadi sampaikan, dan juga waktu perbaikan operasinya lebih cepat, ya, hasilnya juga ternyata lebih bagus dan lain segala macamnya, ya. Lalu sampaikan juga relevansinya dengan literatur yang ada. Lalu rasionalitas untuk kesimpulannya bagaimana ya. Perhatikan including assessmentnya ya, cause dan effectnya seperti apa, dan ingat poin takeaway-nya yang paling utama dari kasus juga harus disampaikan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke,
We believe minimal invasive fixation could be promising and this report describe a new minimally invasive bla 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 disampaikan ya. Jadi disampaikan bahwa tindakan ini dia menawarkan keuntungan dan segala macam. Dia juga menyampaikan ini. A lower incidence of shortening but a greater economic cost. Harganya lebih murah nih kalau tekniknya seperti ini. Kenapa? Karena bentar ya, hasilnya juga cepat perbaikannya kan lebih murah tentunya ya. Lalu di sini dibantu di backup dengan top peneliti-peneliti sebelumnya. And recent report the importance of minimal invasive pinning technique was point out and single keyword retrograde pinning technique was described bla bla bla. Ya disampaikan semua di sini ya penelitian-penelitian yang mungkin relevan dengan case report yang kita sampaikan ya. Nah, masuk ke conclusionnya tentu sampaikan apa sih konklusi yang ingin didapatkan, kesimpulan yang mau didapatkan dari hasil case report tersebut ya. Jadi misalnya, we describe a novel minimally invasive surgical technique of displaced fifth metacarpal neck fracture in a young pianist with high demand functionality. Nah, ini disampaikan ya. Jadi ternyata tindakan tersebut memberikan efek yang sangat baik dan memudahkan penyembuhan pada pasien ya. Oke, perspektif pasien, pasien harus membagikan perspektif atau pengalaman dirasakan dari intervensi atau terapi yang diberikan. Itu membuktikan bahwa berarti pengobatan tersebut sifatnya ada manfaatnya buat pasien. Lalu juga pada struktur case report ini, kita juga harus menyertakan informed consent ya, atau informed for publication, karena ini adalah ibarat etiknya ya. Jadi kalau kalian udah belajar sama Dr. Khairul, tadi ada etik penelitian sama Dr. Khairul, maka pada orang-orang dengan pada laporan kasus, kita juga membentukkan yang namanya informed consent kalau pasien tersebut berkenan untuk dilakukan publikasi terhadap kasusnya, meskipun tidak menyebutkan nama orangnya, tetapi kan itu kasusnya dia, maka kita harus meminta izin kepada pasien apakah dia berkenan untuk dilaporkan kasus tersebut, ya. Nah, sebelum publikasi, terlebih dahulu checklist dulu semua kira-kira apakah semua data-datanya sudah lengkap ya, apakah semua checklist-checklistnya ini sudah lengkap atau tidak ya. Jadi title, keywordnya sudah semua, itu semua dicek sesuai dengan panduan CARE. Ya, mana sih jurnal yang berpotensi menjadi tujuan publis? Boleh nggak sih dok ini mau dipublish? Boleh ya, apa saja bisa dipublish dia, di mana saja bisa dipublish, bisa di Journal of Medical Case Report, BMJ Case Report, American Journal of Case Report, dan lain segala macamnya. Itu bisa menjadi tujuan kalian untuk oh, tujuan publikasi buat case report ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu untuk yang case report, Dek? Silakan. Silakan, Dek. Kalau ada yang mau ditanya dulu. Dipersilakan untuk teman-teman semua, apakah ada yang bertanya? Nah, izin dokter, Mm-mm. mungkin saya ingin bertanya tentang tadi yang sebelum case report tuh tentang struktur publikasi. Kan itu Mm-mm. ada bagian discussion ya dokter. Nah di Mm-mm. discussion ini kan kita menyampaikan poin utama dari penelitian kita. Nah kalau misalkan nanti dari penelitian kita itu tidak sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Nah apakah dalam penyampaiannya kita perlu memperkuat kembali bahwasanya uh, ada apa memperkuat dengan artikel pendukung atau memang kita justru mendaunkan bahwasanya memang penelitian kita itu memang tidak signifikan gitu dokter. Terima kasih dokter. Ya, intinya apapun hasil penelitian kalian itu tetap disampaikan, ya, disampaikan di dalam laporan penelitian dan seperti yang saya katakan di awal, ketika pun hasilnya itu tidak signifikan, berarti bukan penelitian kalian gagal, ya. Nah, bukan penelitian gagal, tetapi ya memang itu fakta yang terjadi di lapangan, ya. Ya kalian tinggal laporkan saja hasil tersebut gitu. Nah, tinggal sekarang kalian harus menyajikan bukti-bukti yang menyatakan kenapa hasil kalian tidak signifikan, ya. Oke, mengapa hasil kalian tidak signifikan? Nah, hasil tidak signifikan ini bisa saja nanti kalian itu temukan di artikel lain juga mungkin menyatakan hal yang sama, deh. Ya, jadi kalian bisa katakan bahwa hasil temuan yang tidak signifikan ini sejalan dengan penelitian siapa. Ya, bisa aja mungkin satu atau dua penelitian sebelumnya juga menyatakan tidak signifikan, ya. Ya, kalian bilang aja seperti itu. Oke. Atau kalau ternyata sampai kalian mungkin mencari tidak ada penelitian melaporkan yang sama seperti penelitian kalian, cuman penelitian kalian aja yang tidak signifikan, yang lain semua signifikan gitu. Ya, tinggal kalian mengemas ya, kira-kira kenapa penelitian kalian tidak signifikan? Apa masalahnya kira-kira, deh? Mungkin ya, entah mungkin misalnya ternyata karena penelitiannya di Indonesia misalnya
Ya, secara mungkin penelitian orang Indonesia mungkin secara genetik mungkin ada pengaruhnya, ya, atau mungkin secara sistem ada pengaruhnya, ya, sistem kesehatan kita mempengaruhi mengapa hasilnya punya kita jadinya tidak signifikan, gitu, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin berpengaruh terhadap hasil penelitian kita, gitu. Jadi penelitian itu ketika tidak signifikan tetap harus dilaporkan, ya, dan bisa dengan misalnya mendukung buku, kalau misalnya ada fakta-fakta yang mendukung bisa dituliskan. Kalau tidak ada berarti kita harus mencari kira-kira penelitian-penelitian yang lain yang mirip dengan punya kita yang bisa mendukung hasil yang kita punya. Begitu deh. Oke? Baik, baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang mau menanyakan, Dek? Boleh teman-teman semua kalau ada pertanyaan. Ya, untuk jenis-jenis penelitian sudah, jenis penelitian. Untuk jenis-jenis publikasi sudah paham kira-kira, Dek? Oke, nanti kita tunjukkan di akhir ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi dulu. Hmm. Oke, tadi kita sudah membahas terkait tentang publikasi yang case report. Jadi case report itu terlebih kalian misalnya nih ya, kalian kan masih S1 ya, terus nanti kan tamat nih, biasanya rata-rata tuh mungkin 5 tahun atau 2 tahun lagi kalian nanti ya 5 tahun lah ya, 5 tahun nanti kan kalian masih koas lagi. Setelah koas kan internship baru mungkin setelah itu mau daftar spesialis lah seperti itu ya. Nah biasanya kalau udah mau daftar spesialis itu suka tuh pada berburu-buru semua mau menuliskan apa namanya publikasi. Nah, karena kalian juga sebelumnya penelitian belum banyak, berarti rata-rata biasanya menuliskannya case report gitu. Nah, jadi kalau sudah belajar ini menuliskan case report barusan dari saya, sebenarnya kalian sudah punya modal. Nanti setelah ini mau menuliskan case reportnya seperti apa. Selanjutnya kita akan lihat publikasi yang bisa potensial kalian sebagai mahasiswa bisa kerjakan juga, yaitu publikasi yang review ya. Jadi untuk menulis artikel review sama aja prinsipnya tetap deh ya. Semua itu dimulai dari resultnya dulu. Jadi ingat kalau menulis sebuah publikasi sebaiknya dimulai dari result dulu ya. Menulis dari result dulu, baru setelah itu menulis di metode, lalu buat di discussion. Kenapa dari result dok? Karena result itu kan jawaban. Jadi ibaratnya itu jawabannya ditulis dulu deh. Baru nanti cara menjawabnya menyesuaikan dengan jawaban kalian. Kan lebih mudah tuh daripada kalian menuliskan dulu pertanyaannya terus habis itu tulis jawabannya. Kenapa? Karena kalau jawaban kalian berbeda, kan jawaban itu kan hasil penelitian kalian deh. Kalau jawaban kalian ternyata berbeda dari pertanyaan penelitian, otomatis biasanya itu langsung ditolak sama para reviewer. Jadi sebaiknya itu jawabannya dulu dituliskan dulu, baru habis itu tuliskan yang lain-lain, termasuk pertanyaan penelitiannya di dalam metode, lalu juga di dalam introduction, ataupun nanti bagaimana cara mengemas jawabannya di dalam discussion, ya. Nah, untuk menentukan judulnya, menentukan judul itu, ya, judul itu sangat penting sekali sebenarnya ya, karena judul yang akan menarik perhatian itu akan membuat editor ataupun reviewer itu dan pembaca itu tertarik untuk membaca. Jadi makanya judul ini harus sesuatu yang sifatnya informatif ya, dan juga concise ya. Jadi the title should reflect the whole story of your article ya. Judul menarik, tapi juga harus tetap merepresentasikan seluruh isi artikel. Jangan sampai artikelnya itu isinya lain, judulnya lain ya, jangan ya. Jadi harus benar-benar bisa merepresentasikan. Jadi kadang-kadang juga untuk judul ini kadang kita juga harus menuliskan kira-kira tipe studinya seperti apa dan highlight the importance of the study bisa juga disampaikan di dalam judul. Contohnya seperti ini ya. Ini judul penelitian saya, misalnya review saya. Jadi judulnya bisa nggak boleh tanda tanya kalimat tanya gitu dok? Ya, boleh-boleh aja. Yang penting pertanyaan kita itu bisa akhirnya judul kita itu bisa menarik perhatian orang tetap dan mewakili seluruh presentasi ataupun hasil penelitian kita. Contohnya seperti ini. Do vitamin D receptor gene polymorphism affect bone mass density in man? Nah, jadi apakah misalnya polymorphisme vitamin D pada laki-laki itu akan mempengaruhi bone mass density pada laki-laki ya, BMD pada laki-laki? Karena ini adalah meta analisis, saya tuliskan meta analysis of observational studies ya. Jadi kayak gitu ya.
Oke, jadi contohnya seperti itu. Atau ini, the end of story of unconsummated marriage by male factors or honeymoon importance, a systematic review. Ya, jadi diceritakan tentang prognosis daripada unconsummated marriage oleh laki-laki atau kadang disebut sebagai honeymoon impotence, ya, sebuah tinjauan sistematik. Contohnya seperti itu. Atau ini contoh research artikel ya. The sex life of male patient with cirrhosis and its organic factor. What we have got so far. Nah, ini juga bisa ya. Jadi menuliskan tentang bagaimana kehidupan seksual pada pasien-pasien pria dengan cirrhosis dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa sih temuannya saat ini gitu ya. Atau ini framing and understanding the whole aspect of oral sex from social and whole perspective ya. Itu a narrative review. Ini contoh yang naratif review ya. Oke, itu judulnya. Jadi kamu silakan pilih judulnya seperti apa. Judul itu harus sesuatu yang menarik, sesuatu yang menarik tetapi juga harus mewakili isi seluruh penelitian itu seperti apa, ataupun isi seperti publikasi itu seperti apa. Nah, di sini lanjut kita ke abstrak, bahwa abstrak itu harus merepresentasikan seluruh pesan daripada penelitian ataupun studimu ya. Jadi ini penting untuk mempromosikan isi ataupun temuan-temuan penting di dalam publikasimu ya. Nah, di sini memang ada requirement-nya ya, karena kan abstrak itu biasanya hanya mungkin 250 sampai 300 kata. Nah, oleh sebab itu sangat penting sekali untuk memilih ya kira-kira temuan paling penting itu yang mana saja di dalam penelitian kalian ya. Nah, selanjutnya di introduction itu tadi seperti sama prinsipnya. Jadi ini adalah bagian yang akan menjelaskan kira-kira kalian pertanyaan penelitiannya itu apa. Apa sih tujuan utama dari penelitian kalian? Itu yang kalian sampaikan di introduction. Seperti biasa tadi sama seperti tes di case report, kalian sampaikan dulu yang paling general, baru sampai yang paling umumnya itu seperti apa. Oke. Di metode ya, metodenya itu harus menyebutkan dengan jelas desain daripada studi kalian seperti apa, lalu kriterianya bagaimana ya, penelitiannya itu seperti apa, bisa terjadi, itu semua harus dijelaskan. Kalau misalnya dia review, ya reviewnya itu prosesnya bagaimana, berapa orang yang mengerjakan dan lain segala macamnya, itu semua harus disebutkan dengan jelas di dalam metodenya seperti apa. Lalu di reading, di result ya, di result itu sampaikan semua hasil-hasil yang important saja. Lalu apa namanya, kalau bisa dibarengi dengan gambar ataupun tabel yang sesuai ya. Jadi gunakan subheading ya untuk akhirnya bisa memudahkan kita mendetailkan ya kira-kira hasil-hasil dari penelitian kita seperti apa. Lalu untuk di discussion jangan lupa di sini yang dijual adalah data kalian, hasil kalian. Nah, sama seperti tadi prinsipnya, di situ kalian harus menyampaikan kira-kira apa sih hasil utama dari penelitian kalian dan kira-kira berapa banyak studi yang sudah mendukung penelitian kalian. Dan kalau misalnya pun penelitian kalian ternyata tidak ada sebelumnya dilakukan oleh orang lain, kira-kira apa sih data yang lain yang mendukung atau menyokong kira-kira apa yang menjadi temuan pada diskusi kalian, ya. Nah, gimana kalau hasilnya itu negatif ya? Kalau hasilnya itu tidak signifikan seperti tadi pertanyaannya. Itu tidak masalah ya. Sampaikan kenapa hasilnya negatif. Kenapa hasilnya tidak signifikan. Lalu support dengan studi-studi yang lain ataupun bukti-bukti yang lain. Lalu berikan argumen yang possible ya, yang menyatakan kenapa sih hasil kalian itu bisa tidak signifikan. Lalu kita sampaikan juga kira-kira keterbatasan kalian di dalam melakukan penelitian itu apa dan kira-kira apa yang bisa diperbaiki di masa depan. Itu sangat penting ya, itu disampaikan di dalam eh, result kalian ya. Nah, mostly penelitian ini semua kan dilaporkan di dalam bahasa Inggris. Tetapi ya kalau kalian mau submitnya itu di jurnal Indonesia hanya dengan bahasa Indonesia juga bisa ya. Nah, kalau yang dia sifatnya adalah bahasa Inggris, sangat penting sekali untuk memperhatikan tenses kalimatnya bagaimana. Tipe-tipe seperti apa. Gramatikalnya bagaimana. Lalu clarity-nya atau kejelasan kalimatnya seperti apa. Jangan menuliskan kalimat yang terlalu wordy dan fragmented sentences ya. Nah, memang ini sangat penting sekali di dalam apa namanya itu di dalam penulisan artikel ilmiah. Nah, kayak sekarang itu sudah banyak sekali ibaratnya menggunakan AI. Boleh nggak sih dok menggunakan AI ChatGPT untuk menuliskan artikel ilmiah? Boleh ya, boleh dalam tanda kutip itu. Selamat pagi, Kalian harus menjelaskan teman-teman. kira-kira itu
Kalian harus menjelaskan kira-kira kalian akan menggunakan AI sejauh mana. AI-nya misalnya saya yang menulis dok, tapi AI-nya membantu saya untuk mengkonfirmasi grammarnya atau tensisnya. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Asalkan nanti kalian menyebutkan di dalam artikel kalian, ya, atau studi kalian. Kalau kalian dibantu oleh AI di dalam mengklarifikasi ataupun memproofreading, ya, supaya grammar kalian itu pas atau tidak, ya. Nah, setelah itu conclusionnya itu jangan mengulang abstrak ya. Abstrak itu tidak sama dengan konklusi ya. Jadi hanya jelaskan saja studi kalian seperti apa, lalu kira-kira nanti apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan daripada penelitian kalian itu sampaikan di dalam konklusi ya. Oke, setelah itu referensis ya. Referensis tentunya Dr. Khairul sudah menyampaikan bagaimana teknik mensitasi dan bagaimana referensis ya. Jadi sampaikan aja referensinya seperti apa menggunakan software-software seperti Mendeley, EndNote, Zotero dan macam-macam untuk menuliskan referensinya ya. Oke, final stepnya selanjutnya itu yang paling terakhir itu bisa kalian cek mungkin artikel kalian secara grammar sudah bagus apa enggak, bisa dengan Grammarly, bisa dengan Turnitin atau bisa dengan Quillbot dan segala macam. Dan untuk hasil yang paling bagus itu memang bisa menggunakan language services, eh, language services ya mungkin seperti Enago atau Editage ya untuk melihat atau memproofreading artikel kalian itu secara bahasa sudah bagus apa tidak ya. Lalu jangan lupa untuk menyiapkan cover letter ya. Jadi cover letter itu seperti surat lamaran kalian kepada publisher atau pada jurnal. Kira-kira kenapa kalian mau menulis artikel ini? Lalu kira-kira manfaatnya seperti apa? Lalu apa yang menarik dan segala macam ya. Itu semua dituliskan di dalam cover letternya itu seperti apa. Nah, nanti di submission jangan lupa seperti saya katakan tadi, ketika kalian mensubmit artikel tersebut, perhatikan dia checklistnya ya. Jadi kalau tadi artikel kita adalah systematic review atau meta analysis, maka checklistnya adalah Prisma. Perhatikan apakah artikel kalian sudah mengikuti polanya Prisma atau tidak ya. Nah, setelah di review biasanya itu akan ada nanti ada minor revision, major revision. Jangan lupa untuk selalu akhirnya mencek ulangnya eh, artikel kalian itu apa saja komen-komen daripada si publisher. Nanti komen-komen tersebut itu kalian apa namanya itu kalian revisi ya, lalu kalian jawab supaya nanti artikel kita itu kemungkinan besar bisa diterima oleh si publisher ataupun si jurnal ya. Jadi perhatikan kalau dia misalnya ada revisi ya, itu bukan berarti akhirnya artikelnya akan diterima atau ditolak. Jadi bisa 50-50 ya, bisa 50-50. Jadi kemungkinan besar diterimanya masih ada. Jadi sebaiknya memang diperbaiki supaya bisa apa namanya itu menjawab ya pertanyaan-pertanyaan reviewer, komen-komen reviewer dan itu bisa meningkatkan chance untuk dipublikasi ya. Ya. Kalian bagaimana caranya kita dok mencari tahu jurnal yang suitable, yang pas ya? Bisa dengan melihat di Scopus ataupun Skimago, lalu bisa kalian cek kira-kira jurnal mana yang relevan dengan topik kalian, lalu bisa kalian sesuaikan artikel kalian ataupun apa namanya studi kalian dengan jurnal tersebut ya. Oke, gimana caranya untuk memilih ya? Tentu perhatikan impact daripada jurnalnya, perhatikan juga prestisenya ya. Apakah dia terindeks Scopus misalnya atau tidak ya? Skopnya bagaimana, publication time-nya bagaimana. Nah, karena ada misalnya seperti saya nih, saya mau submit artikel bisa sampai setahun nanti di sana tuh di review-review terus deh, sampai setahun di sana ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Oke, jebakannya memang adalah memilih topik dan kegiatan penelitian yang salah akan menyebabkan kurangnya ketepatan, lalu tidak mengantisipasi bias penelitian di awal studi, tidak mendefinisikan variabel penelitian dengan jelas dan detail, lalu tidak terlibat dalam proses pengumpulan data, sehingga peneliti tidak bisa menjelaskan temuan-temuan yang pada saat penulisan hasil dan diskusi, memilih uji statistik yang keliru, menggunakan referensi yang tidak update, terlalu melaporkan banyak hasil. Ini juga bisa menjadi masalah deh ya. Lalu membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian ataupun hasil penelitian dan tidak tepat dalam merumuskan judul yang sesuai dengan penelitian. Nah, jadi pilihlah judul yang di akhir penulisan artikel. Jadi penilaian judul itu sebaiknya bukan di awal tetapi di akhir penulisan artikel untuk menyampaikan poin utama dari penelitian. Ya, oke, itu dia kurang lebih pengantarnya deh untuk penulisan artikel ya. Baik itu case report ataupun yang eh, systematic review ya. Nah, di sini saya mau coba tunjukkan yang mana-mana aja sih dok yang dimasuk dengan case report, yang mana yang penelitian yang original artikel dan segala macam. Oke.
Oke, contohnya misalnya ini punya saya ya, Dek ya. Ini adalah beberapa penelitian saya misalnya. Oke, jadi kalau kalian misalnya bilang naratif review ataupun traditional alternative review, yang mana dok? Contohnya yang ini deh ya. Jadi stem cell therapy and diabetic erectile dysfunction, critical review. Contoh ini contoh ya deh ya. Ya, hmm, nggak mau jadi. Oke, nih ya contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya deh. Jadi, yang di sini ini adalah yang naratif review. Yang naratif review itu dia tidak mengikuti pola tertentu dalam penulisannya. Yang naratif review ini dia mereview ya biasa aja gitu deh. Mereview secara umum aja tanpa ada sistem tertentu di dalam review ya. Jadi ini seperti menulis literatur review atau tinjauan pustaka ya yang sudah menulis tugas akhir pasti tahu ya menulis tinjauan pustaka ya seperti itulah yang disebut dengan narrative review ataupun literatur review ya. Jadi nah, ini dia contohnya seperti ini ya. Oke, kalian nanti bisa lihat lagi di internet ya. Nah, jadi contoh tadi, contoh realnya seperti yang saya katakan tadi di introduction-nya itu, nah ini introduction-nya contoh, nah ini ya, nggak banyak deh, introduction cuma satu paragraf doang ya. Dia mau bilang apa gitu? Dia mau bilang kalau ED has been determined to be more common in men with diabetes mellitus. Previous studies have shown that the prevalence of ED bla 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 semakin tinggi. Nah, tetapi bagaimana akhirnya dia bisa DM dengan DM ini bisa apa namanya itu memiliki hubungan yang signifikan terhadap sexual dysfunction. Nah, dijelaskan secara singkat di dalam apa namanya di dalam introduction-nya. Jadi nggak usah banyak-banyak deh. Nah, ini contohnya yang naratif review biasa ya. Oke, coba kita lihat yang ini ya. Ini meta analisis ya. Ini yang meta analisisnya. Oke, nanti kalian bisa baca ya. Oke, ini yang meta analisis. Contohnya, lalu ini yang contohnya adalah penelitian original artikel ya. Jadi penelitian yang original artikel tuh seperti ini, Dek. Oke, yang ini contohnya kita lihat yang original artikel ya. Yang ini original artikel, Dek. Nah, ini original artikel. Ya, kalau original itu ya penelitian yang asli deh, penelitian kayak kalian mungkin mengerjakan tesis nih sekarang, sorry, mengerjakan skripsi sekarang ya, itulah original artikel ya. Rata-rata penelitian yang dilakukan langsung secara langsung itu original artikel. Nah, contohnya ini. Nah, ini adalah inflammatory bowel disease bla 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 show inverse correlation with semen parameters ya. Nah, ini contohnya ya. Prinsipnya semua sama tetap ya, Dek ya. Nuliskan dulu introduction-nya bagaimana. Oke, introduction ya, ini contohnya nih ya. Introduction-nya itu nggak banyak-banyak deh, cuman hanya 4 atau 5 paragraf saja. Oke ya.
Lalu sampaikan metodenya bagaimana. Nah, ini tadi resultnya dimulai dari karakteristik pasiennya dulu, lalu segmen parametersnya bagaimana sesuai dengan ini hasil penelitiannya, lalu bagaimana temuannya ya, karena ini bicara tentang testosteron, lalu perhatikan testosteron hubungannya dengan yang lain seperti apa, itu semua disampaikan ya. Ini untuk yang original artikel ya. Sama aja deh ya, discussionnya bagaimana ini. Oke, sesuaikan dengan temuan. Ya, ini tadi gambar contoh hasil statistik yang menggunakan graph gambarnya kurang lebih seperti ini deh. Dia lebih cantik ya dibandingkan menggunakan si siapa namanya? Si SPSS ya. Oke, ini contohnya yang graph ya. Sorry, graph. Yang tadi yang original artikel. Oke, yang meta analisisnya belum ya, Dek ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Ini meta-analisis contohnya, Dek ya. Jadi, perhatikan aja di sini sama prinsipnya, introduction-nya, sama metodenya tadi ya seperti saya katakan, bagaimana kalian bisa melakukan meta-analisis ini, itu semua dituliskan di dalam metodenya. Di dalam result-nya, perhatikan dia seperti saya katakan tadi. Nah, ini dia. Saya pakai Prisma ya untuk panduannya. Maka saya sebutkan di sini Prisma bagaimana dia panduannya. Nah, ini dia tahapan-tahapannya deh, dituliskan dengan detail. Lalu hasilnya seperti apa? Ini semua dilaporkan karakteristik studinya dulu. Lalu hasil-hasilnya semua di sini saya sebutkan sampai gambar-gambar yang menyertakan seperti apa. Nah, itu resultnya. Lalu apa namanya dibarengi dengan discussionnya seperti apa. Ini dia discussionnya dijabarkan dengan detail lagi kira-kira hubungan-hubungannya dengan peneliti-peneliti yang menyuplai atau menyokong dengan penelitian sebelumnya. Oke, ya itu dia kurang lebih. Oke, silakan deh ada yang mau curhat, ada yang mau bertanya, monggo deh silakan.